5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih semuanya. Masih bersama podcast Ngapel, ngobrol asik pemilu Labusel. Baik teman-teman, gak terasa kita udah sampai di episode yang keempat. Kali ini bersama saya Sarah Panjaitan SHMH akan menemani teman-teman pemilih semua di episode keempat ini. Baik teman-teman pemilih, kali ini kita menghadirkan narasumber yang datang jauh-jauh dari Medan. Selamat datang Bapak Dr. Faisal Andri Mahrawa, SIP MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ya Pak bisa sampai di Labusel ya Pak? Ya, oke, baik. Teman-teman pemilih, kita perkenalkan sebelumnya. Jadi narasumber kita ini merupakan lulusan dari Sarjana Ilmu Politik UNAIR Surabaya, juga menyelesaikan kuliah pendidikan di Magister Ilmu Politik di UI ya Pak ya, di Jakarta pada tahun 2004 ya Pak, 2004, dan menyelesaikan program Doktor Ilmu Politik di Unpad Bandung pada 2022. Wah, luar biasa nih maksud kita kali ini ya. Nah, jadi teman-teman pemilih, adapun tema kita kali ini ialah pemilih cerdas di era digital. Bapak bisa nggak share ke kita Pak, gimana sih Pak peran media sosial sebenarnya dalam memberikan edukasi kepada pemilih, khususnya generasi muda di era digital ini? Ya, ada beberapa pendekatan ya menurut saya bagaimana kita mencoba untuk mendekati, bagaimana kita untuk memahami anatomi dari anak muda Indonesia hari ini. Jadi ketika kita bicara soal anak muda dan politik, sesungguhnya kita juga di saat yang sama harus melihat mereka itu sebagai apa. Seringkali kita abai untuk mengidentifikasi lebih detail terkait dengan diri mereka. Itulah mengapa dalam kehidupan kita sehari-hari anak muda itu sering berbeda ya memahami politik itu. Kalau misalnya di masa yang lalu ya, ketika saya misalnya masih aktif di organisasi kemahasiswaan, keinginan kita untuk berekspresi itu dibungkus dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi. Tapi kalau hari ini anak muda itu berekspresi justru bukan di organisasi seperti kami di masa lalu, tapi justru di ruang-ruang terbuka menggunakan kanal-kanal yang disediakan melalui platform digital yang tersedia hari ini. Ya, sama-sama kita tahu media sosial dan anak muda kita hari ini itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bahkan boleh dikatakan dari pagi sampai pagi berikutnya, ya mereka tidak akan lepas dari yang namanya gadget itu. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang bisa kita lakukan dengan fakta, dengan kenyataan semacam itu? Nah, paling tidak, apalagi kalau kaitannya dengan pemilu, kepemiluan, partisipasi pemilih dan seterusnya, menurut saya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memfasilitasi mereka dengan kegiatan-kegiatan tertentu, dengan program-program tertentu agar mereka melek literasi digitalnya. Jadi jangan sampai media sosial itu justru tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Itulah mengapa saya kira KPU, khususnya KPU Labuan Batu Selatan, sudah menginisiasi dengan cara yang menurut saya menarik, ya, bagaimana menggunakan media semacam ini, podcast segala macam, untuk mendekati mereka. Nah, program kegiatan yang saya maksud tentu saja, ya mudah-mudahan ke depan boleh juga diundang anak-anak muda itu di kegiatan ini gitu ya. Kita ingin melihat, kenali bagaimana sesungguhnya yang mereka lakukan jika dikaitkan dengan politik. Nah, hari-hari ini media sosial memang sudah sudah menjadi lifestyle ya, menjadi gaya hidup dari kita semua, khususnya anak-anak muda. Makanya banyak sekarang
channel-channel politik, akun-akun politik itu juga banyak viewersnya, banyak followernya gitu. Artinya apa? Ternyata anak-anak muda kita itu sebenarnya gandrung juga dengan isu-isu politik. Cuma yaitu dengan cara mereka. Bagaimana mereka berekspresi, bagaimana mereka melakukan protes, bagaimana mereka memberikan pendapat, bagaimana mereka berdebat, itu sesungguhnya mereka ekspresikan di platform atau di media sosial itu. Itu sih menurut saya. Ya, dia bedanya kalau kita dulu berorganisasi langsung apa ya Pak ya, langsung aksi atau audiensi gitu. Ini enggak, tapi melalui media sosial seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak, sebenarnya kan kayak yang telah dibuat KPU nih melalui contohnya podcast ngapel ini gitu. Itu kan hanya ada di YouTube kan, dan teman-teman Gen Z ini khususnya generasi muda ini kan mereka kurang begitu tertarik ya kan. Pasti kan mereka tuh akan mencari media-media yang memang lagi viral, kalau di TikTok kan gitu kan Pak. Memang mungkin ini juga salah satu KPU untuk menginisiasi supaya media sosial ya kan berperan di kepemiluan ini gitu, untuk generasi muda. Lalu Pak gini, KPU ini kan sudah melakukan nih berbagai cara. Lalu apa Pak sebenarnya trik-triknya gitu? Bagaimana sih supaya antusias pemuda itu bisa meningkat di dalam menjadi sebagai pesta demokrasi, dalam pesta demokrasi begitu Pak? Oke, sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit menjelaskan ya tentang bagaimana sesungguhnya landscape yang berkembang, mengapa sesungguhnya anak muda itu penting dalam politik. Ya. Pertama, kalau kita melihat dari struktur demografi, bahwa memang hari ini komposisi kalau dari sisi usia itu ya, anak muda Indonesia itu memang masih masuk di porsi yang sangat signifikan gitu, dari total pemilih yang ada gitu ya. Oleh karena itu, untuk menjadikan mereka hanya sebagai objek saja itu kurang baik menurut saya. Mereka benar-benar harus dilibatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita sangat-sangat berharap dari anak-anak muda ini, karena mereka sesungguhnya adalah penentu masa depan bangsa. 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, merekalah yang justru menggantikan elit-elit politik yang ada sekarang. Mereka akan tumbuh menjadi elit-elit politik baru yang akan, ya tentu saja mereka lah yang akan mengisi jabatan apapun yang ada di negeri ini. Tapi kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa anak muda itu sesungguhnya adalah agen perubahan. Mereka banyak inisiatif, kemudian bentuk-bentuk kegiatan yang mereka lakukan itu sangat-sangat inovatif, bahkan di luar dari apa yang sedang kita pikirkan. Jadi bagaimana mereka mengekspresikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pahami terhadap politik itu sesungguhnya adalah bagian yang harus kita dekati. Tadi kalau ditanya bagaimana cara mendekati mereka, ya saya kira KPU Labuan Batu Selatan itu perlu juga untuk mengundang mereka. Paling tidak kita ingin berusaha untuk menemukanali, bagaimana kita berusaha untuk mengidentifikasi apa sih sesungguhnya jawaban langsung dari mereka, apa sesungguhnya hubungan atau relasi antara anak muda dan politik itu. Jangan kita mendapatkan jawaban dari orang yang di luar itu gitu. Kita harus mendapatkan jawaban langsung justru dari anak muda itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, dalam ilmu sosial, khususnya di ilmu politik itu, memang ketika kita diskusi soal anak muda dan politik, sesungguhnya adalah bagaimana cara kita untuk melibatkan mereka dalam politik. Itu yang kita sebut sebagai political engagement. Bagaimana mereka tidak hanya sekedar menjadi pasar dari politik yang sedemikian luas gitu ya, tapi juga bagaimana mereka itu dilibatkan secara langsung. Jadi dia engage, jadi dia harus masuk, misalnya ketika mereka dalam kontestasi ya, baik pilpres, kemudian pemilu maupun pilkada, saya kira mereka itu jangan hanya sekedar dilibatkan sebagai pemilih saja, tapi sebagai penyelenggara pemilu pun harusnya mereka dilibatkan.
Itulah mengapa fenomena terakhir yang saya ikuti di pemilu, di pilpres, dan di pilkada terakhir itu banyak juga anak muda yang dilibatkan, baik di di struktur penyelenggara yang definitif, yang permanen, maupun yang di penyelenggara yang ad hoc. Jadi menurut saya itu memang harus dilakukan, tidak membuat mereka hanya sekedar menjadi objek, tapi lebih dari itu mereka harus dilibatkan secara langsung, direktif dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan. Ya, jadi Pak, kita memang harus menyentuh mereka gitu Iya. ya Pak ya, supaya kita juga tahu, karena targetnya tadi objeknya adalah memang generasi muda begitu ya Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya kan generasi muda di zaman ini sebenarnya sudah menjadi, ada juga yang sudah menjadi beberapa sosok tokoh politik. Kan sudah menjadi platform ya Pak, ya kan. Bagaimana sebenarnya bentuk partisipasi pemuda tadi, generasi muda di dunia politik. Lalu Pak, sebenarnya sosok tokoh politik muda ini benar-benar menimbulkan daya tarik pemilih pemuda. Kira-kira menimbulkan itu enggak gitu Pak? Jadi membuat generasi muda itu lebih tertarik enggak ke aktivitas ke pesta demokrasi tadi dengan platform yang tokoh muda tadi? Gitu. Gimana itu Pak? Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Pertanyaannya menarik karena bagi saya harus ada pemisahan terkait dengan anak muda yang sekarang sedang menjabat di jabatan-jabatan politik dengan keterlibatan anak muda di dalam postur perpolitikan nasional. Itu harus dibedakan. Karena apa? Karena seringkali kita dihadapkan pada sesuatu, politik itu ternyata melahirkan elit-elit baru, melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang tidak inline dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Maksud saya begini, seringkali elit politik baru itu muncul justru karena ada dalam tanda kutip intervensi yang dilakukan. Ya, intervensi yang dilakukan bukan karena genuine, karena apa yang mereka lakukan selama ini. Nah, menurut saya sebagai analis, sebagai akademisi, yang kita butuhkan itu adalah sesungguhnya anak muda yang menjadi pemimpin-pemimpin politik yang memang dilahirkan dari apa yang mereka lakukan selama ini. Gitu. Jangan sampai kita hanya melihat pada sosok yang diberikan quote-unquote tempat, diberikan karpet merah dan seterusnya. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak juga anak muda yang berpolitik itu benar-benar dari bawah. Misalnya pada masa mereka kuliah, mereka aktif di kampus, bergabung dengan organisasi mahasiswa, bergabung dengan komunitas-komunitas. Bahkan mereka sendiri membuat sebuah gerakan komunitas anak muda dengan tema-tema tertentu. Jadi tidak seperti masa saya misalnya pada saat menjadi aktivis mahasiswa. Hari ini sekecil apapun isu yang mereka perjuangkan itu mereka seriusin. Misalnya ada organisasi atau komunitas anak muda yang peduli sampah. Itu saja yang mereka fokuskan. Sampai akhirnya melahirkan gerakan-gerakan sosial baru yang menurut saya itu juga menarik. Kemudian ada juga anak muda yang concernnya di kewirausahaan atau entrepreneurship. Mereka fokus saja di situ. Ya kan? Meskipun di saat yang sama mereka juga melakukan sebenarnya gerakan politik. Karena apa? Karena kewirausahaan itu kan memang harus dibumikan. Sehingga mereka harus mengajak orang lain untuk berkumpul bersama dan membuat sebuah gebrakan. Belum lagi kalau memang ada gerakan-gerakan atau komunitas anak-anak muda itu yang benar-benar langsung ke ranah politik. Tentu saja itu juga sama menariknya dengan apa yang sudah dilakukan oleh komunitas-komunitas yang saya sebutkan tadi. Ya, tapi memang kan Pak, sejauh yang kita lihat bersama, kalau untuk yang memang pemuda, generasi muda yang memang melakukan yang mungkin tanpa sengaja ya Pak, dengan gerakan-gerakan yang mereka lakukan, membuat viral gitu ya Pak. Jadi sebenarnya itu merupakan dari politik juga. Ya. Jadi sosok tokoh politik pemuda ini sebenarnya tidak begitu membuat antusias generasi muda untuk ini ya Pak gitu. Jadi sebenarnya gini, saya luruskan lagi. Jangan-jangan justru dengan etalase yang sedemikian terbuka itu kita dipertontonkan pada politik yang yang terjadi hari ini dengan intervensi, dengan karpet merah dan seterusnya. Jangan-jangan anak muda yang lain itu justru muak
kok politik kita jadi seperti ini gitu. Mungkin Pak, Bapak bisa kasih contoh tokoh pemuda yang mungkin yang dia melalui gerakan-gerakan yang banyak, dilakukannya. banyak. Nah, siapa aja, Contohnya Pak? di kampus-kampus saja. Banyak anak muda yang punya komunitas, aktif di organisasi kemahasiswaan, yang benar-benar mengadvokasi masyarakat, turun langsung ke lapangan, yang selama ini mungkin kita tidak cover medianya gitu. Tapi sesungguhnya banyak anak-anak muda semacam Pak, itu. hanya tidak belum Nah, up saja. bagi saya, anak-anak muda semacam inilah yang seharusnya diberikan porsi yang lebih gitu. Mereka yang harusnya diberikan ruang kreatif, ruang politis katakanlah begitu, sehingga mereka bisa berkiprah. Bukan anak-anak muda yang karena orang tuanya politisi, bukan anak-anak muda yang lahir dari keluarga mampu sehingga bisa membeli apapun begitu. Ya, oke lah kalau itu memang sudah fakta dan kenyataannya, tapi kita berikan juga kesempatan kepada anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang aktif itu gitu. Jangan justru diasingkan atau bahkan dimusuhi gitu, saya kira. Betul. Ya, baik. Jadi kan Pak, untuk kita sendiri penyelenggara pemilu itu kan harus memanfaatkan media yang dapat mengedukasi pemilih muda dan pemilih pemula gitu. Jadi kira-kira Pak, apa saran sih Pak sebenarnya, rekomendasi dari Bapak apa sebaiknya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ini? Oke, gini, kita kembali ke diskusi awal kita gitu ya. Jadi bagi saya media sosial itu seperti senjata bermata dua. Ya, pertama misalnya banyak media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, Facebook atau apapun lah itu. Sesungguhnya kan itu menjadi ranah di mana anak muda mampu berekspresi, ya secara politik tentu saja. Bagaimana mereka mengkonsumsi informasi, perbincangan, perdebatan, diskusi politik melalui platform media sosial. Tetapi di saat yang sama seringkali anak muda ini juga rentan terhadap manipulasi. Karena di media sosial yang dibangun itu hanya sekedar persepsi sebenarnya. Bagaimana misalnya ada seseorang dengan perlakuan atau intervensi personal branding seolah-olah dipersepsikan menjadi pemimpin yang baik. Padahal sesungguhnya itu kan bungkus dari personal branding itu. Ya kan? Nah, seringkali anak-anak muda itu karena memang concernnya di platform media sosial, mereka menganggap itu benar gitu. Benar seperti itu dan sehingga mereka mengikuti langkah. Nah, ini yang saya bilang media sosial itu seperti pisau atau senjata bermata dua. Di satu sisi mereka mengikuti perkembangan platform media sosial, tapi di saat yang sama mereka juga rentan terhadap manipulasi. Nah, kemudian kenapa pada akhirnya media sosial menjadi penting? Karena memang media sosial atau katakanlah platform media digital itu informasinya itu kan instan. Informasinya cepat dan mudah diakses. Bahkan di saat yang sama banyak politisi itu menggunakan media sosial itu untuk berinteraksi secara langsung, ya meskipun tidak berhadapan langsung saya kira, tapi melalui akun-akun media sosial mereka bisa menjalin komunikasi secara langsung. Nah, kemudian yang terakhir saya kira kita mengenal di media sosial itu ada namanya algoritma. Nah, algoritma ini menjadi penting karena memang apapun yang kita cari, sekecil apapun informasi yang ingin kita dapatkan di platform media sosial, pada akhirnya di akun-akun pribadi kita itu akan muncul algoritma semacam itu. Makanya kalau anak-anak muda yang gandrung dengan isu-isu politik begitu, ketika dia spill sesuatu, ketika dia searching sesuatu, ya terus-menerus dia akan mendapatkan informasi itu. Dan menurut saya ini bukan sesuatu yang tidak baik, justru itu baik. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda yang kita definisikan tadi itu mampu untuk memfilter itu? Karena kan kita sama-sama sepakat tidak semua media sosial isinya itu benar. Bahkan seringkali media sosial itu ada yang juga berisi hoax, bahkan ya banyak manipulasi. Kayaknya lebih banyak hoaxnya ya Pak. Makanya yang dibutuhkan itu adalah bagaimana pengetahuan mereka dan juga keinginan mereka untuk melakukan
validasi, melakukan klarifikasi. Karena saya sering tuh sampaikan ke adik-adik mahasiswa itu, kalian harus melakukan saring dulu baru sharing. Jadi jangan mentah-mentah ketika kita mendapatkan sebuah informasi, berita, langsung di-share. Hanya karena yang men-share ke kita itu orang yang menurut kita baik. Padahal sesungguhnya belum tentu. Seringkali informasi itu sengaja didistorsi sedemikian rupa agar kita secara cepat menyebarluaskannya gitu. Nah, ini yang saya kira juga perlu untuk disadarkan. Itulah mengapa anak muda ini memang harus didekati dengan cara mereka juga. Tidak bisa lagi kita mendekati mereka dengan cara-cara konvensional gitu ya. Bahwa pertemuan-pertemuan BIMTEK atau apapun itu memang penting, tapi kita juga harus secara serius untuk mengajak mereka dalam pertemuan yang sifatnya langsung untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang mereka inginkan dan butuhkan itu. Saya kira itu. Oke, baik ya Pak. Ini terakhir sebagai closing statement ya kan di episode kita kali ini, pemilih cerdas di era digital. Dari Bapak, silakan Pak. Oke, gini. Saya sangat terhormat ya bisa hadir di podcast ngapel ya, ngobrol asik pemilu Labusel. Kenapa saya merasa terhormat? Karena memang kesempatan ini ya tidak biasa kan gitu, apalagi nanti disiarkan dengan platform media sosial saya kira. Nah, yang kita butuhkan itu adalah bagaimana menjaga api semangat anak muda ini. Karena memang dari anak-anak muda ini sesungguhnya inisiatif itu akan memicu mereka untuk mendorong partisipasi. Tadi saya sudah menyebutnya bahwa anak muda dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau kita belajar dari sejarah bagaimana negeri ini lahir, itu sesungguhnya adalah bagian dari perjuangan-perjuangan anak muda pada masa itu. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, saya kira anak muda masih menjadi api semangat dari bagaimana bangsa ini ke depan. Itulah mengapa partisipasi pemuda itu juga tidak kalah pentingnya. KPU saya kira sekali lagi harus tetap melihat atau mendekati mereka dengan cara-cara mereka, dengan pendekatan-pendekatan yang populer, yang mereka kenal. Jangan dengan pendekatan-pendekatan kuno yang sesungguhnya mereka akan resisten terhadap itu. Nah, itulah mengapa saya kira banyak platform-platform media sosial yang bisa digunakan, banyak pelibatan-pelibatan yang harus dilakukan kepada mereka. Tadi saya menyebutnya sebagai political engagement. Jadi tidak boleh itu dikesampingkan seperti biasanya. Kemudian saya kira karena ini sudah penutup ya, kita juga harus menghargai mereka. Entitas anak muda itu harus diletakkan pada sesuatu yang benar-benar penting. Ya, ketika mereka melakukan aktivitas, ketika mereka melakukan penguatan kapasitas diri dan kapasitas organisasinya sekaligus, tentu saja kita juga harus hormati itu. Ya, sekali lagi tingkat partisipasi pemilu, apalagi pemilih pemula itu menjadi concern kita. Saya kira perlu ada penegasan. Anak muda itu memang harus dilibatkan, anak muda itu harus terlibat dalam ranah politik, khususnya dalam kontestasi pemilu dan pemilihan. Dan sekali lagi saya kira KPU Labusel sudah melakukan terobosan yang menurut saya menarik. Kemudian ini saya anggap sebagai milestone. Narasumber-narasumber yang diundang itu juga harus sejalan dengan itu, harus inline dengan itu, agar tujuan kita bermedia sosial, agar tujuan dari ngapel ini itu benar-benar inline dengan keinginan kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan. Sekali lagi, tentu saja ada beberapa rekomendasi menurut saya yang bisa
diskusikan lagi di podcast-podcast berikutnya, misalnya bagaimana tentang integrasi pendidikan politik yang inklusif. Ya, kita mengenal seolah-olah pemilu ini jadi sarana sosialisasi politik sebagai sosialisasi pemilu, padahal sesungguhnya fungsi sosialisasi politik itu kan adanya di partai politik, ya kan? KPU itu sesungguhnya adalah penyelenggara pemilihan umum atau pemilihan-pemilihan yang lain. Nah, pendidikan politik itu masih dibutuhkan, ya, tidak hanya untuk sektor-sektor yang biasa, tapi sektor yang luar biasa seperti komunitas dan organisasi anak muda itu juga harus dikerjakan. Kemudian yang terakhir saya kira untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara pemilu, tentu saja kawan-kawan sebagai penyelenggara pemilu, kemudian kawan-kawan yang sudah bekerja di institusi penyelenggara pemilu, saya kira perlu berbenah diri. Jadi bagaimana kita harus concern, bagaimana kita harus tetap semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Karena dalam ilmu manajemen itu, perbaikan itu tidak boleh terputus. Perbaikan itu harus dilakukan secara terus-menerus atau continuous improvement. Jadi ketika ada masalah, jangan lari dari masalah, tapi tetap harus kita perbaiki. Dan sekali lagi, saya berterima kasih sudah diundang di kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tidak hanya untuk KPU Labusel saya kira, tapi justru untuk masyarakat, khususnya anak-anak muda yang ada di Labuan Batu Selatan. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Andri, Manggawa SIP MSI. Sekali lagi, baik teman-teman pemilih, itu tadi beberapa informasi, ya, beberapa penjelasan yang disampaikan narasumber kita kali ini. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita semua. Semoga melalui media ini, seperti yang dibilang Pak Andri tadi, KPU sudah memulai, gitu ya Pak, mulai menyentuh melalui media ini, YouTube ini, ya kan, podcast ini. Mungkin kedepannya harapannya bisa lebih berkembang lagi ya Pak KPU Labusel, ya, supaya bisa lebih menyentuh ke anak-anak generasi muda di era digital ini. Baik teman-teman pemilih, demikian podcast kita kali ini. Kami undur diri. Terima kasih Bapak, kami ucapkan. Terima kasih kembali. Baik, salam sehat untuk kita semua. KPU melayani, integritas 24 jam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.